Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak pernah membawa anjingnya berjalan di jalanan yang panas. Kakimu terlindung sepatu. Tapi buat kaki anjing, jalanan dan trotoar yang panas bisa terasa membakar. Saat cuaca di luar panas, hindari permukaan jalan ini. Berjalanlah di area berumput. Insting pertamamu mungkin untuk mencukur bulu anjing saat musim panas. Tubuh mereka yang tertutup bulu lebat pasti terasa seperti memakai mantel bulu. Banyak yang tidak tahu bahwa bulu melindungi kulit anjing dari paparan sinar matahari. Tanpa perlindungan ini, kulit anjingmu bisa terbakar. Anjingmu akan senang kalau kamu berhenti membawanya berjalan menyusuri rute membosankan yang itu-itu saja. Anjing punya rasa penasaran tinggi serta sangat menyukai hal baru dan menjelajah. Coba padukan, ambil rute berbeda dan pergi ke tempat baru. Ini akan membuat hidup anjingmu makin seru. Menunjukkan kasih sayangmu setelah anjingmu berbuat nakal malah akan membuatnya bingung. Dia harus belajar mana yang benar dan salah. Itu mustahil jika kamu langsung memeluk atau mengelusnya setelah menghukumnya. Kamu harus tegas. Kalau tidak, anjingmu tidak akan bisa mengerti aturannya. Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak akan pernah mengabaikan gigi anjingnya. Berdasarkan statistik, 5 dari 6 orang tidak menganggap kalau menggosok gigi anjing mereka itu penting. Itulah sebabnya lebih dari 65% anjing mengalami masalah gigi yang tak tertangani. Memang tak ada anjing yang menikmati proses menggosok gigi ini. Ini juga memakan banyak waktu. Tapi cobalah lakukan setidaknya 3 kali seminggu. Sobat bulumu akan jauh lebih sehat. Jangan biarkan anjingmu berlari sambil menggigit batang kayu. Sebagian besar anjing suka bermain lempar tangkap dan berlari-lari sambil menggigit batang kayu. Tapi dokter hewan tahu persis bahwa permainan itu bisa berakibat sangat buruk. Salah satu ujung batang bisa menancap di tanah dan si anjing tidak menyadari ujung satunya mencuat ke atas. Jadi, lebih aman untuk melempar bola karet atau mainan. Pemilik yang baik tidak akan pernah lupa merapikan kuku anjingnya. Anjing menggarukan kuku-kukunya pada permukaan keras saat berjalan-jalan di luar. Tapi kalau hewan kesayanganmu ini berada di dalam rumah sepanjang waktu, kukunya mungkin harus dipotong. Sama sepertimu. Kalau tidak, dia bisa tak sengaja melukai diri sendiri. Kuku panjang juga membuat si anjing kesulitan berjalan. Jangan biarkan hewan kesayanganmu ini mengunyah mainannya. Anjing punya gigi yang kuat dan tidak akan jadi masalah kalau menggigit bagian karet atau plastik. Tapi kalau tertelan, waduh, saluran pencernaannya bisa terhalang. Lebih baik kamu berikan camilan khusus yang bisa dikunyah. Pemilik anjing yang baik tahu kapan mereka harus tegas. Anjing memang sangat imut, tapi ini bukan alasan untuk membiarkannya berlarian dengan liar dan menguasai rumah. Anjing benar-benar memerlukan struktur. Jangan ragu untuk bersikap tegas saat diperlukan. Tapi, lakukanlah tanpa menyakiti si anjing atau membuatnya takut kepadamu. Kamu harus menunjukkan padanya siapa bosnya. Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak akan memberinya makan terlalu banyak. Yap, meskipun si guguk memandangmu memelas. Sebagian anjing tidak tahu kapan harus berhenti makan. Kamu harus menentukan banyaknya kalori yang dibutuhkan hewan kesayanganmu versus seberapa banyak latihannya. Jangan biarkan anjingmu di luar saat cuaca dingin. Memang sih bulu anjing akan melindungi tubuh mereka. Tapi kalau cuacanya terlalu dingin bagimu, kemungkinan juga terlalu dingin buat anjingmu. Pemilik anjing yang baik tahu kalau anjing tidak suka diusap atau disentuh dari atas, di bagian atas kepalanya. Ini karena mereka tidak bisa melihat tanganmu, dan gerakan mendadak bisa membuat mereka ketakutan. Cobalah mengusap anjingmu dari arah yang memungkinkannya bisa memprediksi gerakanmu. Ada banyak latihan yang bagus untuk anjing, tapi jangan berlebihan. Anjingmu mungkin senang bermain, tapi mudah merasa kepanasan. Biarkan anjingmu beristirahat selama beberapa saat, meskipun kamu lihat dia sedang bersenang-senang. Pemilik anjing yang bertanggung jawab akan membuat kamar mandinya aman buat binatang peliharaan. Kebanyakan orang menyimpan bahan-bahan kimia pembersih kamar mandi atau peralatan mandi yang bisa beracun bagi si anjing. Oh ya, kalau kamu punya anjing besar, selalu tutup klosetmu. Air di dalam kloset sangatlah kotor. Berbagi makanan dengan anjingmu sepertinya bukanlah masalah besar. Tapi ada alasan kenapa ada makanan khusus anjing loh.
Makanan itu punya semua nutrisi yang diperlukan hewan peliharaanmu. Sebaliknya, makanan yang kamu lahap mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya buat anjingmu, seperti kismis, anggur, bawang putih, atau ragi. Oh iya, coklat juga sangat berbahaya bagi anjing. Anjingmu membutuhkan tabir surya saat berada di bawah matahari, sama seperti dirimu. Tanpa perlindungan ini, hewan kesayanganmu bisa terbakar matahari. Tentu saja, ras anjing tak berbulu jauh lebih berisiko dibanding yang berbulu. Hal yang sama juga berlaku pada anjing berbulu tipis atau berwarna putih dan juga jenis yang kulit kelopak mata dan hidungnya berpigmen pucat. Tapi, jangan pernah memakaikan tabir surya yang sama denganmu, karena bisa membahayakannya. Belilah tabir surya khusus untuk anjing. Jangan lupa untuk merawat bulu anjingmu. Walaupun bulu anjingmu pendek, tetap saja sesekali harus dirapikan. Anjing juga harus dimandikan secara rutin. Pemilik anjing yang baik tidak akan pernah menaruhnya di bagian belakang mobil pickup. Itu mungkin terlihat nyaman untuknya, tapi anjing bisa melompat keluar. Dia juga bisa terhempas ke jalan saat mobilnya berbelok tajam atau lewat jalanan yang tidak rata. Anjing bisa juga terluka saat mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Kamu boleh memandang, tapi jangan menatap matanya. Kalau kalian saling tatap terlalu lama, anjingmu bisa menyangka kamu sedang menantangnya. Jangan pernah memberi bagian tengah apel kepada anjingmu. Biji apel mengandung sianida. Dalam jumlah banyak, itu akan sangat membahayakan buat anjing. Kalau potongan apel, boleh banget. Jangan asal berasumsi kalau anjingmu akan akrab dengan kucing. Bisa jadi keduanya biasa saja pada awalnya. Tapi ini bukan berarti salah satunya tidak akan menyakiti yang lain saat kamu tidak ada. Terus awasi sampai kamu benar-benar yakin kalau keduanya benar-benar akrab. Contohnya, anjing dan kucingku. Mereka bersahabat. Anjing memerlukan banyak air, khususnya di hari yang panas atau setelah beraktivitas berat. Pastikan anjingmu selalu mendapatkan cukup air. Jika tidak, dia bisa terkena sengatan panas atau dehidrasi. Pemilik anjing yang baik tidak akan pernah meninggalkan anjingnya di dalam mobil. Cuacanya mungkin sejuk dan nyaman, tapi begitu mataharinya keluar, bagian dalam mobil menjadi panas dalam hitungan menit. Anjing tak punya banyak kelenjar keringat. Karena itulah mereka lebih peka terhadap udara panas dibanding manusia. Saat di luar, jangan pernah biarkan anjingmu menarikmu. Kamulah yang harus memimpin, bukan sebaliknya. Ini membantu anjingmu menyadari siapa bosnya. Selain itu, ini juga membuat jalan-jalanmu jadi lebih mudah. Ketika cuaca semakin panas dan gerah, sebagian pemilik anjing menambahkan es batu ke mangkuk air minum hewan peliharaan mereka. Atau kamu bisa memberi es batu untuk dia mainkan. Tapi sebaiknya jangan biarkan anjing mengunyah es. Ini bisa mematahkan giginya, khususnya gigi yang besar di bagian belakang mulutnya. Lebih aman memberinya air dingin atau sayuran beku yang ramah bagi anjing, seperti ubi atau wortel. Mengabaikan anjingmu sudah pasti akan membuatnya tidak senang. Anjing suka perhatian dan benci ditinggalkan sendiri. Kamu mungkin memperhatikan kalau anjingmu jadi sedikit gelisah dan tertekan saat kamu sibuk. Jangan lupa untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama sahabat bulumu sesudahnya. Cobalah untuk selalu mengawasi setiap kali anak-anak bermain dengan anjingmu. Anak kecil seringkali tidak menyadari kalau perlakuan mereka kurang lembut. Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak akan menyerah sampai mendapatkan kalung yang tepat untuk peliharaannya. Jangan terlalu ketat atau terlalu longgar. Cari yang cukup nyaman untuk dipakai anjingmu sepanjang hari. Dan perlu diingat, kalau kalung membuat sebagian anjing tidak nyaman. Memeriksa kutu adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan pemilik anjing. Bahkan anjing rumahan pun bisa terjangkit kutu. Singkirkan semua kutu yang kamu temukan. Kutu tidak hanya membuat anjing merasa tidak nyaman, tapi juga bisa membuatnya sakit. Jangan biarkan anjingmu bebas berkeliaran, meskipun hanya di lingkungan sekitar. Anjing bisa hilang atau dicuri, atau mungkin berpapasan dengan anjing liar, atau juga mobil. Halaman berpagar adalah tempat yang jauh lebih baik untuk berkeliaran. Pemilik anjing yang bertanggung jawab selalu menjauhkan permen, permen karet, dan pasta gigi dari jangkauan anjingnya.
Semua produk ini mengandung xilitol, pemanis yang umum digunakan. Tapi jika tertelan oleh anjing, tubuh hewan ini akan mulai memproduksi insulin, dan ini bisa berakhir buruk.